Shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana Tanah Liat, saudara. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan ya. Ini pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ini pelayanan spesial, saudara-saudara, ya. Masih lewat YouTube. Terus, saudara, tema besar saya tetap dalam firman, doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, Rabu kemarin saya sudah menyampaikan mengenai sikap kita dengan setan-setan adalah sesuai perintah Tuhan, harus diusir, saudara, ya, harus diusir. Rabu saya sudah menyampaikan mengenai dia itu adalah pencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi ini, saudara, kita lihat, ya, kita lihat apa yang setan iblis ini kerjakan kepada manusia. Hati-hati loh, saudara. Saya sudah beritahu bahwa musuh bahaya laten kita yang terutama itu ini iblis. Dia itu roh, ya. Dia itu roh. Dia masih punya power, saudara. Hanya sengat mautnya sudah dikalahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi dia masih punya power, kekuatan. Untuk apa? Ya tadi, saudara, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ini kita lihat apa yang sebentar kita baca, ya, mengenai apa yang iblis setan ini mau kerjakan kepada umat manusia, khususnya, saudara, saya bicara mengenai anak-anak Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara, ini tidak kelihatan, ya, paling berbahaya. Kita lihat, saudara, ya, kita buka, saudara, dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 16, ya, kisah para rasul 5 ayat 16. Begini, saudara-saudara, ya. Di dalam kisah para rasul 5 ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Loh, ini, saudara-saudara, diganggu roh jahat, dia mengganggu. Ya, hati-hati, saudara, dia mengganggu. Ya, kalau saudara membaca di Alkitab ini, ya mungkin ini saya di dalam menyampaikan mengenai peranan roh jahat di udara yang sedang masuk di dunia, saudara. Ya, Rabu yang lalu kan saya sudah menyampaikan mengenai roh jahat yang memakai sarana. Lah, ini langsung, saudara, dia katakan mengganggu, ya, mengganggu. Kisah Rasul 5 ayat 16, ya, banyak yang diganggu oleh roh jahat, oleh setan. Raja Saul pun juga pernah diganggu itu, saudara, ya, oleh roh jahat, Raja Saul. Ya, apalagi tadi, saudara, ini saya banyak melayani mengenai ini, saudara. Ya, waktu saya masih visit kemana-mana, saudara-saudara, ini terjadi mengganggu. Bukan mengganggu saja, saudara, ya, dia juga memecah belah. Ya, ada di Alkitab ini tercatat. Dia juga menggoda, menyesatkan, memperbudak. Catat, saudara, ya. Dia bukan saja mengganggu loh, tapi memecah belah, menggoda, menyesatkan, memperbudak. Nah, itu ada di Alkitab, ya. Mungkin saya Rabu-Rabu yang akan datang tidak menyampaikan seperti ini lagi, saudara, ya. Tapi tidak tahu nanti bagaimana Roh Tuhan menuntun saya. Tapi ini saya mau menyampaikan ini. Jadi tema saya adalah mengganggu. Ya. Lah, saudara-saudara, dalam mengganggu ini, saudara-saudara, itu bisa fisik, ya, fisik, ya. Tapi juga ada non fisik, ya. Gimana coba nanti kita lihat, saudara. Pertama mengenai fisik dulu, saudara, ya. Fisik dulu. Nah, tapi sebelum
belum sampai di sana, saudara. Sampai saya menyampaikan ini, ada beberapa kali ya, ini sudah dari awal saya ditanya oleh orang-orang, bahkan ada hamba-hamba Tuhan ya dari luar, hamba-hamba Tuhan dari luar gereja. Itu bertanya, saya ini dulu waktu melayani di ADM dapat pelajaran dari mana? Nah, ini dipertanyakan, mungkin sampai sekarang masih ada, saudara. Saya melayani ADM ini loh ya, pelayanan namanya kesembuhan dan kelepasan. Ya, itu dapat pelajaran dari siapa dan di mana? Saya dapat pelajaran dari siapa, saudara? Saya mau buka. Ini jadi fakta hidup saya, saudara ya, dan saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara bisa membuka itu dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14, saudara. Ya, saudara kalau membuka Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 begini. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata begini, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sampai di sini. Siapa ini, saudara? Roh Kudus. Ya, siapa yang bertanya sana? Saya dapat dari mana? Diajarkan siapa? Roh Kudus. Ini betul, bukan tercatat di sini aja, tapi betul dari awal saya diajari oleh Roh Kudus. Dia itulah maha guru saya, maha guru saya, maha guru saya. Tidak ada satu orang manusia pun yang mengajarkan saya mengenai HDM ini, siapa saja. Kalau dukungan ada banyak tentu ya. Tapi untuk yang mengajarkan ini dari awal adalah Roh Kudus sampai detik ini, saudara. Saya hanya mendengar dari dia bagaimana dia mengajarkan, dikatakan segala sesuatu mengenai pelayanan saya, khusus pelayanan ini, saudara. Saya katakan khusus pelayanan HDM ini, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Dan itu terbukti dalam pengalaman pelayanan saya. Saudara-saudara, ya, yang pertama ini mengganggu. Ya, lewat fisik bagaimana? Saudara lihat. Pertama dia mengganggu, merasuki, saudara. Merasuki, membuat orang sakit. Nah, saudara kalau membaca, lihat saja ya. Saya tidak bacakan tapi sudah catat ya. Saya sudah selidiki. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 32 dan 33. Ya. Itu ada orang yang tuli, saudara. Tuli karena dirasuki oleh setan. Nah, bagaimana Tuhan menyembuhkan? Jadi setannya diusir dulu, saudara, baru tulinya sembuh. Nah, ada yang bisu tuli, ada yang bungkuk, ada itu, saudara, yang dirasuki oleh setan, diganggu. Saya katakan, diganggu, dirasuki, saudara. Dan saudara, saya juga melayani seperti itu, tapi dengan kondisi yang berbeda. Ada, saudara, yang waktu itu ya, saudara ya, waktu itu adalah bisu dan lumpuh. Di ADM, orang banyak tahu, ya sama. Saya lepaskan dulu, ada gangguan, ada yang merasuki, saudara. Ya, saya lepaskan itu, dan dari sini keluar, saudara, seperti sesuatu yang angin, tidak kelihatan, cepat sekali dan keluar dua, saudara. Ini, saudara, dan orang itu mengalami kesembuhan. Haleluya. Ini, saudara-saudara, dirasuk, saudara. Setannya, rojanya diusir dulu. Nah, ini mengganggu, merasuki. Ada lagi, saudara-saudara, ya, seperti Maria Magdalena. Ada 7 rojat, ada 7 setan di dalamnya. Ya, dia dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan itu juga pernah terjadi, saudara, di ADM. Ya, kalau di gereja saya ada namanya ruang diakonia. Waktu itu kita ngadakan di sana, ya. Itu kita dulu ADM itu berpindah-pindah tempat, saudara. Tidak satu tempat karena memang belum ada tempatnya waktu itu. Ya, waktu itu di ruang diakonia.
Yang datang aku juga tidak tahu, itu datang masih persekutuan begitu saudara. Ada satu keluarga, ya, satu pemudi dengan 2 orang tuanya datang saudara. Saya tidak tahu untuk apa, kelihatan mereka juga baik-baik aja. Tapi ketika di tengah-tengah persekutuan itu, tiba-tiba pemudi ini jatuh saudara, rebah, lalu kejang-kejang saudara. Wah, kita berhenti sebentar. Saya layani dulu. Oh, ada kuasanya saudara, ada roh jahatnya, ya. Kejang, saya tongkeng saudara, dalam nama itu dipegangi orang banyak, perempuan-perempuan saudara, ya, dipegangi dia. Baik saudara. Lalu begitu lagi, kejang-kejang lagi saudara, sampai 7 kali. Nah, 7 kali saya berdoa mengusir itu, dan setelah yang ke-7 selesai, dia baik, berminum. Loh, saya baru tahu saudara, dia mengalami ini sudah 4 bulan, kata orang tuanya. Banyak cerita ya, ya itu tidak jajakan, tapi 4 bulan. Sudah dibawa kemana-mana, termasuk di tempat doa Getsemani Ungaran, dan juga di beberapa persekutuan, tapi tidak tahu kok bisa datang ke situ. Dan itu 4 bulan sudah saudara, dan saat itu, sejak itu dia mengalami pemulihan. Diusir dulu, selesai. Itu saudara-saudara. Wah, ada lagi saudara-saudara, ya, saya beritahu, ada lagi, ya, seseorang dari luar kota juga, ya, datang ke tempat saya, ke rumah saya waktu itu. Katanya begini saudara, usianya sekitar 50 lah, seorang bapak, kurus, matanya cekung. Dia bilang 2 tahun saudara, dia tidak bisa tidur, bukan susah tidur. Kalau sulit tidur masih bisa saudara, ya, tidur 1-2 jam masih bisa, tapi ini sama sekali. Kok bisa hidup saudara? Saya heran juga ya, 2 tahun loh saudara, tapi memang kelihatannya orangnya seperti itu ya, matanya cekung saudara. Nah itu dia minta supaya bisa tidur. Oke, ada kuasanya, ada roh jahatnya saudara. Nah ini hati-hati membedakan ini saudara. Dia tidak bisa itu 2 tahun saudara, tidak bisa sama sekali. Dia bilang ya, waktu itu ada rombongan sama keluarganya juga ada di situ saudara-saudara. Nah saya doakan juga keluar dari sini. Nggak tahu saya selanjutnya bagaimana. Dia pulang keluar kota, tapi 1 minggu kemudian dia telepon saya. Dia wah puji Tuhan Pak Eno, loh apa masalah apa? Dia cerita, dia nyebut nama, saya tahu, loh saya yang nggak bisa tidur Pak Eno. Wah Pak Eno, tidur itu enaknya ada karuan loh. Saya bilang kalau tidur enaknya karuan itu sudah lama, saya tahu lah. Wah dia sudah bisa tidur saudara, haleluya. Itu saudara, gangguan, diganggu fisiknya oleh roh jahat. Wah banyak lagi saudara-saudara, bukan dirasuk saja, tapi diganggu, disakiti. Tidak dirasuk, disakiti saudara. Bagaimana menyakiti? Wah itu banyak sekali saya saudara-saudara ya. Ya, ada yang sakit lah, keluarganya ada sakit begitu. Tidak dirasuk sakit, tapi memang disakiti oleh setan. Dan di rumahnya ternyata ada kuasa jahat berdiam di sana. Nanti saya beritahu, berdiam di rumah itu saudara. Ya, kata berdiam ini saudara. Ya, nanti saya mudah-mudahan saya ingat ya, akan saya jelaskan lagi bagaimana saya waktu saya visit ke tempat-tempat itu. Sebab saya tidak ada di Semarang saja, tapi ada di luar kota Semarang sampai di luar pulau saudara. Ya, saya melayani visit begitu masih kuat ya saudara ya. Fisik saya, nah itu saudara, saya layani, itu diganggu. Ada beberapa itu saudara, yang diganggu seperti itu, banyak itu saudara. Ya diganggu saudara. Ya ada di luar pulau juga ada, anaknya dibuat sakit oleh karena roh jahat itu. Tidak dirasuk, tapi dibuat sakit. Dia mengganggu fisik saudara. Ya itu. Selain merasuki, dia menyakit, membuat orang di rumah itu sakit. Ya, ada ya dipukuli, ada yang rambutnya ditarik-tarik saudara. Loh itu terjadi benar saudara ya. Itu terjadi benar, dan banyak hal lagi saudara-saudara. Ya itulah dimana kalau ada iblis di sana harus diusir.
Karena seperti itu, saudara. Itu mengenai fisik, ya. Itu juga ada yang diperkosa, saudara. Bukan manusia, iblis. Iblis memperkosa. Ada yang meninggal. Saya tidak mau cerita, nanti saudara rasa ngeri, jadi saya lalui saja, saudara. Tapi saya melayani, ada beberapa, ya, ada beberapa saudara-saudara, baik perempuan maupun pria. Oh, itu diganggu, saudara, ya, itu diganggu, ya, merasuki, menyakiti, memperkosa. Ada lagi yang menakut-nakuti, saudara, menakut-nakuti. Bagaimana dia menakuti? Ada yang menyamar, menakuti dengan menyamar. Ya, pernah ada satu yang saya layani, jemaat, saudara, ya, warga ini keluarga baru, rumah tangga baru, dia ada di dalam rumah, ya. Pada waktu dia cerita itu, dia kan langsung lari ke kantor saya karena peristiwa itu, saudara. Nah, masih muda-muda. Nah, dia cerita suaminya pergi kerja, dia di rumah, ya, dia di rumah, sang istri di rumah. Nah, tidak lama kali baru suaminya berangkat, datang suaminya. Ya, seperti suaminya, saudara, ngerjakan macam-macam. Cuma itu aja, nggak ngapa-ngapain. Itu suaminya. Loh, tumben kok sudah pulang. Ya ada. Itu terus pulang lagi kan? Pergi lagi kan itu? Yang seperti suaminya itu. Nah, tidak lama kemudian suaminya datang. Ya, terkejut loh. Oh, tadi baru pulang. Kok cepat? Sudah pulang lagi, kembali lagi di rumah. Saya baru pulang, saya baru kembali ini. Laduh, siapa itu? Ingat, iblis dapat menyamar seperti apa saja. Ini terjadi, saudara-saudara. Itu menakut-nakuti, nggak diapa-apain, saudara. Menakut-nakuti, tapi kan berbahaya. Ya, ada juga di tempat kos. Saya melayani saudara di tempat kos. Ya, banyak yang diganggu, menakut-nakuti itu, ada kayak pocong segala macam itu. Ada juga yang menyamar gitu, saudara, seperti temannya di tempat kos. Wah, saya ngelayani itu, saudara-saudara. Ya, ini saudara-saudara menakut-nakuti. Ada rumah ada setannya itu, tempat tidurnya itu digoyang-goyang, saudara. Nah, kadang-kadang ada, nggak tahu itu bayangan-bayangan keluar masuk. Pintu itu juga ditutup keras-keras begitu, ya, jadi ada bersuara sampai keras begitu. Wah, macam-macam, saudara. Ada lagi menakut-nakuti itu alat-alat elektronik itu, ya, seperti AC, ya, TV, bisa hidup sendiri, mati sendiri. Demikian juga kompor, mati sendiri dan macam-macam, saudara. Ada lagi juga di sebuah pabrik, mesinnya mati sendiri, hidup sendiri. Nah, itu ada yang rasuk kalau itu. Tapi itu mati sendiri, hidup sendiri. Itu terjadi, saya melayani. Ya, menakut-nakuti, saudara-saudara. Ya, apa saja, saudara-saudara. Ya, saya sudah cerita begitu. Itu loh, saudara-saudara. Itu perbuatan iblis. Roh jahat, setan, maka itu perlu diusir, mengganggu, itu mengganggu fisik. Wah, masih banyak. Saya masih bisa visit, saudara. Ya, sekarang kan lewat. Wah, ada yang lewat. Saya ngelayani itu di luar negeri lewat pakai video call. Di luar pulau juga. Saya kalau di luar pulau pernah juga, saudara, visit ke sana. Tapi belakangan pakai video call. Ada, saya melayani di luar negeri, di Australia dan di mana itu, Singapura, ya, di Penang, Malaysia, ada, di Amerika. Ini saudara-saudara, ya, ada yang menakut-nakuti seperti itu. Itu fisik. Lah, kalau non fisik bagaimana, saudara? Saya beritahu. Kata orang kalau tidak mengganggu apa? Hati-hati, ada non fisik. Non fisik ini yang diganggu pikirannya, perasaannya. Kalau orang biasa mengatakan itu intimidasi. Ini terjadi, saudara-saudara. Ya, orang nggak apa-apa. Ya,
tiba-tiba ada perasaan takut. Ya, ada perasaan takut. Terus ada lagi saudara-saudara, cemas, galau, panik, gelisah, wah macam-macam. Kepengen marah, emosinya pengen, tapi nggak tahu apa. Ada yang ganggu pikiran. Tiba-tiba dalam pikirannya timbul, ada katanya ada suara, supaya suruh bunuh diri apa. Loh, itu ada saudara. Atau dia sendiri kepengen bunuh. Kenapa? Ingin menjatuhkan diri di bangunan yang atas ke bawah. Macam-macam pikiran saudara. Waduh, ini non fisik. Ini hati-hati saudara, itu mengganggu. Ya, hati-hati mengganggu, benar saudara. Itu yang terjadi saudara-saudara. Ya, kalau saudara mengatakan, lah, bagaimana saya melayani yang seperti itu saudara? Cara saya. Mungkin kita beda saudara yang lain, tapi cara saya saudara. Ada firman Allah mengatakan, ya kalau saudara membaca di dalam, ya saya catat itu di Injil Lukas ya. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Di sana dikatakan ada berdiam. Setan itu, iblis itu berdiam di rumah. Ya, ada ceritanya. Tapi saya ngomong mau berdiam. Pengertiannya apa, saudara? Jadi saudara, saya selalu minta pengajaran daripada Roh Kudus ketika saya melayani seperti itu. Mereka menceritakan ada gangguan itu, saya mohon pencerahan. Saya mau tahu di mana dia berdiam. Domisilinya dia itu di rumah itu, di pabrik, di toko apa saja, saya beritahu, di restoran-restorannya, ya, di kantor-kantor. Loh, wah, macam-macam saudara, banyak. Ya, di ruko. Itu saudara, di mana dia berdiam. Dan saudara, saya menemukan saat itu juga ada yang di kamar utama, kamar tidur utama, ada di kamar mandi, ada yang di gudang, ya, ada yang di dapur, banyak ada di dalam tanah saudara. Ya, ada yang di sumur. Itu saya sering saudara. Ada waktu itu saya tidak kenal dia ya. Saya tidak kenal dia. Dia minta tolong kenapa anaknya itu tiba-tiba histeris. Masih kecil, masih baby lah, atau umur berapa ya? Tahunan atau berapa mungkin ya. Itu menangis histeris saudara, tidak pernah. Ya, mungkin tidak begitu semua saudara. Tapi ketika saya diundang, saya masih bisa visit, saya lihat Roh Kudus berbicara. Dia baru beli rumah itu saat itu. Rumah itu rumah baru. Di ujung sana itu ada sumur, setannya berdiam di sana. Loh saudara, itu padahal udah dicor 3 coran kata saudara. Dia kok ya tahu itu ada sumur ya. Itu ada di sana. Ya saya usir dulu saudara. Jadi saya kalau mengusir setan, cari domisilinya. Itu seringkali di sumur itu sudah berkali-kali, di luar pulau juga pernah. Itu anaknya dibuat sakit. Tapi saya tahu saudara, Roh Kudus memberitahu saya. Terus ada orang mau bangun tempat kos-kosan itu ya juga di sumurnya. Itu tidak mengganggu saudara, menakuti saja. Ya ada itu karyawannya yang sedang bekerja itu mendengar di lantai itu ada suara kayak orang mandi, padahal tidak ada kamar mandi saudara. Terus dia di tangga itu dia melihat sesuatu. Lah, nakut-nakuti tapi enggak ngapa-ngapain. Saya periksa di sumur saudara. Demikian itu sumur, saya usir, ya selesai saudara. Semua selesai, baiklah, baik yang di luar pulau dan banyak lagi. Hati-hati saudara, sebab iblis juga dapat jalan-jalan. Di rumahmu tidak ada apa-apanya, tapi di rumah sebelah atau di depan itu iblis yang jalan. Tiba-tiba bisa ada di rumah. Nah ini kan juga harus hati-hati. Kalau dia sudah kerasan di rumah situ, waduh, nanti bisa didiami. Nah jadi saya kalau saya mesti mohon
petunjuk dari Roh Kudus, di mana dia berdiam. Nah itu saudara, kalau lainnya gampang lah, auranya saya bilang, dia pernah ke sini, satu saja loh saudara. Loh ini loh saudara, mengusir iblis ini teman saya pernah cerita, ya pernah cerita begini teman saya, dia punya tetangga saudara, rumahnya diganggu setan, ya dia punya tetangga, dia kalau mengusir setan tuh gimana, orang itu loh datangkan katanya pemburu setan atau pawang setan lah gitu, enggak tahu saya lupa. Ya itu kok minta ada bayarannya. Satu setan bilangnya dulu udah lama, bertahun-tahun yang lalu itu 18 juta. Wah, kayak ya pengusir setan saudara. Nah saudara sudah di pelayanan saya DM satu PCR pun enggak pernah minta seperti itu saudara. Ya sampai detik ini pun juga tidak. Ya sepanjang saya masih bisa ya. Tapi saya sekarang kan tidak visit saudara. Nah itu saudara, itu pernah terjadi seperti itu saudara. Ya saya mesti mencari tempat dia berdiam, berdomisili. Tempat tidurnya itu di mana? Atau strategi itu di mana? Seringkali kan di bawah. Ya itu ada orang yang mau bangun rumah, menempati rumah baru, bangun rumah baru, macam-macam, renovasi segala macam. Itu kan banyak yang minta didoakan. Udah kan seperti itu saudara. Ya, wah banyak saudara. Saya pernah juga mendoakan lewat video call ya. Itu orang, saya tidak kenal dia, orang Jakarta itu ya. Itu kaya sekali saudara. Itu punya kebun kelapa sawit di luar pulau saudara, sampai ribuan hektar. Nah itu ada masalah di sana. Ada gangguan saudara. Ya mengganggu tanaman yang baru itu loh saudara. Wah saya pakai video call. Saya susananya nggak mau saya. Wah itu di tempat perkebunan hutan atau di mana itu ribuan hektar. Saya lewat video call. Itu saudara, itu pernah juga terjadi seperti itu. Ya hati-hati saudara. Ya itu bisa fisik, bisa non fisik. Gangguan daripada iblis. Ini nyata. Ini nyata saudara-saudara. Ya makanya itu saudara saya beritahu. Ada gangguan atau tidak ada gangguan. Karena iblis bisa fisik dan non fisik. Ya non fisik dan sering sekali terjadi juga. Yaitu lewat pikiran dan perasaan tadi sudah saya sampaikan. Itu harus diusir saudara. Harus diusir. Orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga sudah menikmati kuasa Pentakosta. Itu mampu mengusir. Tidak usah menunggu kepada wah si A si B, pendeta ini pendeta itu, orang ini orang itu yang diberi. Tidak ada saudara. Ya tidak ada. Semua bisa. Dan itu sudah dipraktekkan saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya sampaikan mengganggu. Iblis mengganggu atau dikatakan tidak mengganggu harus diusir. Dan dia punya tempat kediaman saudara. Dia punya tempat kediaman. Tadi sudah saya sampaikan. Di mana saya mesti mengusir itu di tempat itu. Kalau auranya kan gampang. Tapi itunya yang utama saudara. Wah banyak kadang-kala di pohon juga saudara. Ya itulah. Saudara. Ya ada kerinduan saja ada. Maksudnya lain HDM ini. Tapi harus siap-siap. Harus siap-siap. Dan mohon pengajaran daripada Roh Kudus saja. Tidak bisa. Saya pun tidak bisa mengajari. Teorinya ada. Tapi untuk mengajari itu haknya dia. Dia karena itu berkenaan dengan kuasa, otoritas yang dahsyat sekali saudara. Ya, tidak bisa saudara manusia mengajari seperti ini. Ya, ada banyak proses yang saya alami saudara sebelum saya melayani pelayanan HDM ini yang hampir 19 tahun nanti bulan Agustus. Biarlah Roh Kudus yang menolong saudara-saudara yang rindu. Ya biarlah Roh Kudus yang mengajari kepada yang rindu saudara. Tidak bisa berani-beranian saudara. Tidak mudah itu. Melawan iblis tidak mudah. Karena dia adalah dahulunya malaikat. Dia dulunya penghulu. Punya power. Lucifer. Punya kekuatan masih ada. Cuma sengat mautnya saja yang tidak ada saudara. Karena sudah dikalahkan ya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari saudara. Saya pakai terus. Ada firman, ada doa, ada pengurapan.
ada doa saudara, dan ada pengurapan. Sekarang apa yang saudara butuhkan? Ya, saudara yang tahu. Ya, mungkin saudara butuh pengajaran daripada Roh Kudus, mohon. Mungkin saudara butuh urapannya ini harus terus-menerus saudara. Memang Pentakosta menurut saya sekali itu tuh selamanya, tetapi itu harus diperbarui terus. Kekuatan keberadaannya itu harus diperbarui baru terus dalam diri kita, saudara. Saya menggunakan sarana Tuhan waktu itu memerintahkan saya sampai detik ini, saudara. Minyak yang tanpa alkohol, tapi harus dikuduskan. Ini sudah saya kuduskan, saudara. Kalau saudara punya minyak tanpa alkohol belum dikuduskan, sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu, sehingga mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Mari saudara, aku tidak tahu entah itu sakit penyakit karena kuasa gelap, ikatan-ikatan kuasa gelap. Mungkin saudara, bisnis saudara juga ada penggagalan-penggagalan dari roh gelap. Mungkin saudara butuh pasangan hidup, kandungan dibuka, atau saudara rumah tangganya sekarang diganggu juga oleh roh jahat, dipecah belah. Ya, dipecah belah. Nah itu, mari saudara kita pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja, saudara. Jadi apa yang saudara harapkan, Roh Kudus ikut membantu. Roh Kudus ikut membantu. Mari urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya, maha besar. Kurata pasanggara lawalawa sanggara lawasi. Imarata samara lawasanggore lawalawasi kira matasa. Berikan rohmu itu, Bapa. Menyatu terus dalamku. Maka akan alirkan kepada jemaat umat-Mu Tuhan, kepada domba-domba-Mu ini, yang ada di mana saja, tersebar di mana saja, ada di kota Semarang, ada di luar kota Semarang, ada di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri. Mereka yang ada di dalam pelayanan semacam ini, mereka menikmati, saudara, menikmati daripada firman-Mu Tuhan, dan doa pengurapan ini Tuhan, boleh Engkau alirkan melalui YouTube ini. Mereka yang membutuhkan apa, biarlah mereka menyebutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, kuasa Allah yang maha tinggi berembus kepadamu. Kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah itu, yang saya sebut tenaga dan kuasa daripada Roh Kudus. Ada tenaga, ada power, ada energi roh, ada kuasanya itu. Hembuskan itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memurapinya, menguatkannya, memberi otoritasnya, sehingga mereka mampu mengusir segala roh-roh jahat, setan, di mana saja berada, baik di rumah mereka, ada di pabrik, ada di toko, ruko, restoran, di mana saja. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dimampukan sebagai orang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan penuh dengan rohnya. Engkau mampu. Mari Roh Kudus, Engkau jamah yang sakit, tumpangkan tanganmu, pegang dia Tuhan, jamah. Engkau sembuhkan sakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak roh penyakit daripadamu. Yang ada penyakit apapun di mana saja engkau berada, keluar segala penyakitmu, pergi daripadamu. Engkau sembuh, engkau pulih. Kalau engkau keluarga rumah tangga memulai retak, terima shalom, diutuhkan, ada utuh, rukun kembali, karena pekerjaan Roh Kudus ajaib. Di mana saja engkau berada, ekonomimu lagi merosot, biar Roh Kudus mengangkat kembali. Kalau Dia yang bekerja, engkau akan diberi keajaiban ekonomimu. Engkau bekerja di toko, kelilingan, apotek, rumah makan, toko apa saja, kecil mau besar, ada ekspor import, bekerja sendiri maupun ikut sebagai karyawan, diberkati, limpah cukup rezekinya daripada Tuhan. Mari Roh Kudus, penuhkan, berikan mereka pasangan hidup Tuhan yang membutuhkan,
Mereka yang mengalami letih, lesu, beban berat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Tuhan mengangkat semua segala keberatan-keberatan kehidupan mereka. Apapun itu, Tuhan yang memulihkan. Roh Kudus. Oh, haleluya. Yemata sanggara lawalawasi. Urapata sangkiara lawalawata sukuria lawasi. Genemata sanggara lawalawata sukuria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hembuskan itu. Berhembus kepadamu. Menjamahmu dari tempat ini. Mengalir seperti udara. Rasakanlah. Rasakanlah. Ya roh seperti udara. Mengalir kepadamu. Menembus batas dalam tubuh roh jiwamu. Haleluya. Engkau mengalami penuhan sukacita roh. Sukacita surgawi. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kau jamah mereka. Urapanmu Tuhan bekerja atas umatmu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi namamu. Tuhan juga menjamah hambamu ini. Menguatkan terus Tuhan. Boleh melayani lewat YouTube ini. Hanya namamu yang kau tinggikan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba kecil. Hamba tanah liat. Tidak ada apa-apa, tapi hamba butuh energi rohmu itu. Terus Tuhan, setiap saat tidak ada berhentinya. Memenuhi hamba. Menyatu di dalam rohku, jiwa dan tubuhku ini. Bersatu padu Tuhan. Bersatu padu. Erat-erat. Mendarah daging. Rohmu ya Tuhan. Roh Allah. Itu Parakletos. Terima kasih. Oh terima lava sikia lava sikia mata siara lava. Oh terima kiara mata sangki orang malawati kisia. Oh haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara diberkati. Saudara diberkati berkat surgawi. Berkat dari surga. Dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan terima rohnya. Roh yang Maha Kudus itu. Berhembus kepadamu, terima, alami, rasakan kenyamanan, keamanan, rasa aman, tenang, nyaman, penuh sukacita dari surga. Haleluya, terima kasih Bapak, kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat berdoa. Amin, shalom, shalom, soteria, saudara. Puji Tuhan, amin.